keputusan, tapi ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi memperkaya informasi ketika kepala KSK, BI, OJK, LPS, keuangan, saya udah mengambil keputusan. udah ada nama calon-calon gubernur BU, Pak? Saya nggak tahu, Belum ada namanya, Pak. belum tahu saya. Dari Pak Gubernur ada rekomendasi nggak? Akan masuk Rekomendasi. BI apa gimana Pak? Rekomendasi Tetap seperti di apa, Minggu, Pak? Gimana? Kan isunya kan Bapak jadi kandidat salah satunya Pak. Saya mas isu abadi di isu pengusahaan sini nggak pernah jadi. Rekomendasinya? Cuma di sini jadi. Tapi Bapak mau Pak? Ada rekomendasi Tapi Bapak mau Pak? rekomendasi. Misalnya dengan belum. dari gubernur BI Pak. Ini penghariban dulu ya. Kita ikutin perintah Bapak Presiden. Perintahnya? Belum ada perintah. Pak Purbaya, KSS Belum ada. sudah antisipasi dampak terkait dengan sentimen pasar nggak Pak? Terkait dengan pengunduran diri Gubernur BI? Tadi sudah dibicarakan nggak Pak? Apa mungkin antisipasi sudah dilakukan sama KSS Pak? Sudah, yang penting gini, kita tunjukkan ke pasar bahwa kebijakan kita tetap solid dan pro growth dan pro stabilitas dan market friendly. Pak, fundamental yang sedang rapuh seperti apa, Man? Raja dagang defisit Pak dan lain-lain. Terima kasih Pak Bur. Yang salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan media hadir pada siang hari ini. Sama-sama kita lihat bahwa situasi terkini di lokasi keributan yang terjadi di hari Minggu jam 10 pagi ini sudah dapat berjalan seperti biasa aktivitas masyarakat. Kita menyampaikan belasungkawa dan rasa prihatin atas peristiwa yang terjadi di kemarin hari. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, kejadian ini berawal dari suara kebisingan knalpot. Kebisingan knalpot sehingga mengganggu warga lainnya, dan ini diteriakin sehingga yang bersangkutan tidak terima kembali ke lokasi, tetapi yang meneriaki sudah tidak ada di lokasi kejadian, sehingga emosi, marah, melakukan pengrusakan. Nah, melakukan pengrusakan kepada salah satu gerobak makanan dari pedagang. Pada saat dilakukan pengrusakan, warga lain tidak terima, warga setempat itu tidak terima dengan dilakukan pengrusakan UMKM salah satu pedagang, sehingga dilakukan keributan, sehingga terjadi keributan dan mengakibatkan penganiayaan, sehingga ada korban yang luka dan meninggal dunia. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dua peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. Ulangi, 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita menghimbau bersama-sama bahwa penanganan perkara ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, warga masyarakat setempat dan kelompok pendatang, ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mari kita mendukung bersama-sama bahwa penanganan perkara ini akan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Teman-teman akan kita beri ruang untuk selalu mendapat update tentang penanganan perkara ini. Kita kawal secara bersama-sama. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyampaikan informasi yang bias, informasi yang menyejukkan, karena kedua belah pihak sudah menerima perkara ini dalam penanganan pihak kepolisian. Kita sama-sama melihat juga di lokasi ini, kegiatan UMKM sudah berjalan dengan normal, aktivitas masyarakat berjalan dengan normal, masih tetap dilakukan
pengamanan dari pihak Polda Metro Jaya, termasuk dari Kodam Jaya. Kita mengapresiasi dari teman-teman TNI yang juga membantu dalam menjaga bekerja sama bersama Polda Metro Jaya dalam menjaga situasi Kamtipmas ini kembali kondusif. Mungkin itu ya, pada rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk perkara pengerusakan, ini inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan, itu ada 3, SK, AS, dan OR. Ya, beri ruang kepada teman-teman penyelidik dan penyidik untuk mendalami. Karena kejadian kemarin jam 10, saat sekarang sudah sampai tadi malam sudah ditetapkan tersangka. Artinya perkara ini terus berjalan. Kami minta beri ruang kepada teman-teman untuk biar ini ditangani secara profesional oleh teman-teman penyidik. Pak, untuk update aja korban luka dan meninggal untuk saat ini. Ya, saat ini yang masih dalam kondisi luka, ini menjadi perhatian kita untuk mendapat perawatan yang lebih intensif agar segera pulih kembali. Untuk yang meninggal dunia sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga untuk dikembalikan untuk dilakukan pemakaman. Satu ya Pak, yang tinggal. Ya. Yang luka berapa Pak? Sejauh ini masih 1 orang. Ya, kami akan melihat nanti dari hasil visum et repertum, baik itu akan dilakukan visum luar ataupun akan dilakukan otopsi, nanti akan kami sampaikan. Pak, yang perkara kedua itu tuh tersangkanya dari kelompok yang mana, Pak? Yang kelompok pengerusakan adalah salah satu kelompok yang bukan warga dari Matraman, tetapi yang penganiayaan adalah salah satu warga setempat. Jadi tiga-tiganya itu warga Matraman? Iya. Masih nanti. Itu ya, teman-teman. Pak, ini Pak, semalam ada di media sosial ada dugaan penyerangan terhadap Migacoan yang di sebelah itu, benar nggak sih Pak penyerangan? Ini masih kita dalami, kita juga makanya kita sama-sama mengajak warga masyarakat untuk memberikan informasi ini tidak sifatnya provokatif, tidak sifatnya menyesatkan. Dalam situasi seperti ini kita sama-sama mengembalikan situasi itu dalam situasi aman dan kondusif, tidak menjadi pemecah belah di dalam hal ini. Nah, kita harus sama-sama bijak dalam menyampaikan informasi di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai ini menjadi pecah belah terhadap situasi terkini. Kita akan merayakan hari kemerdekaan RI, ini juga jangan ternodai dengan hal-hal yang negatif. Pak, selain Pak, Ya, ini masih kita lihat situasi terkini. Apabila memang situasi ini sudah dapat benar-benar dikendalikan, pasti personel juga akan mulai kita tarik, kita kendorkan. Ada pola-pola lain, cara-cara lain yang nanti akan kita berlakukan. Tapi ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat setempat bahwa tidak ada kejadian-kejadian susulan lainnya. Kalau untuk rekayasa lalu lintas kan sifatnya situasional, karena itu kalau kita melakukan rekayasa lalu lintas, kita juga harus memperhatikan saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas di jalanan. Ini jangan sampai juga terganggu.